Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Husnul Hatimah Wulandari dengan NIM 40040320650044 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penguat transistor common basis, common emitter, common collector menggunakan simulator multisim. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lain-lainnya. Sini saya akan menjelaskan jenis-jenis transistor. Jadi transistor itu secara umum digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan atau field effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input atau output yang digunakannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang transistor bipolar. Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawaannya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Nah, jenis transistor bipolar itu ada dua, yaitu transistor NPN dan PNP. Transistor NPN itu adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitter. Sedangkan transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitter ke kolektor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transistor efek Medan atau field effect transistor. Jadi, field effect transistor ini ada tiga jenis, yaitu JFET, MOSFET, dan UJT. Saya akan menjelaskan yang transistor JFET. Junction Field Effect Transistor adalah transistor yang menggunakan persimpangan atau junction PN bias terbalik sebagai isolator antara gerbang gate dan kanalnya. JFT terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanal P dan JFET kanal N. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transistor MOSFET. Metal oxide semiconductor field effect transistor adalah transistor efek Medan yang menggunakan isolator atau biasanya menggunakan silikon dioksida atau di antara gerbang gate dan kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET depletion dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P dan juga MOSFET kanal N. Yang terakhir adalah transistor UJT atau Unit Junction Transistor, yaitu adalah transistor yang digolongkan sebagai field effect transistor FET karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konfigurasi common base, konfigurasi common collector, dan konfigurasi common emitter menggunakan simulasi multisim.
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi common base. Konfigurasi common base atau basis bersama adalah konfigurasi yang kaki basisnya di-ground-kan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada konfigurasi common base, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor, sedangkan kaki basisnya di-ground-kan. Oleh karena itu, common base juga sering disebut dengan istilah ground base. Nah, sekarang kita sama-sama akan melihat hasil simulasi dari common base. Nah, berdasarkan hasil simulasi, dapat diperoleh kesimpulan, didapatkan sinyal input berbentuk sinus, di mana menunjukkan bahwa arus yang mengalir bolak-balik, sedangkan outputnya berbentuk sedikit kotak karena pada tegangan input yang masuk dikuatkan dengan nilai resistor yang memiliki batas maksimum. Sehingga dari gambar, sinyal terlalu besar dan dipotong sesuai dengan nilai maksimum dari transistor itu sendiri. Sehingga terbentuklah sinyal yang seperti kotak. Nah, untuk sinyal input itu yang berwarna hijau, sedangkan outputnya berwarna merah. Ini sudah terlihat ya di layar. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi common collector. Konfigurasi common kolektor atau kolektor bersama memiliki sifat dan fungsi yang berlawanan dengan common base atau basis bersama. Kalau pada common base menghasilkan penguatan tegangan tanpa memperkuat arus, maka common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Nah, sekarang kita bakal sama-sama melihat simulasinya. Nah, sudah terlihat ya. Berdasarkan hasil simulasi, dapat diperoleh kesimpulan sinyal input dan outputnya sama dan tidak mengalami perubahan fase. Sinyal inputnya berwarna merah, sedangkan sinyal outputnya berwarna hijau. Ini sudah terlihat ya di layar. Nah, sekarang kita akan langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu common emitter. Konfigurasi common emitter merupakan konfigurasi transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Hal ini dikarenakan konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Nah, common emitter ini transistornya kaki emitter transistor di-ground-kan dan dipergunakan bersama untuk input dan output. Nah, sekarang kita akan melihat hasil simulasinya ya. Sebentar. Kita akan melihat bersama-sama hasil simulasinya. Nah, ini sudah terlihat di layar ya. Berdasarkan hasil simulasinya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sinyal output lebih besar daripada sinyal input dan berbalik fase. Perlu diperhatikan sinyal outputnya berwarna merah dan sinyal inputnya berwarna hijau. Seperti pada gambar ini ya, sudah terlihat. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.